Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Adrian, mahasiswa psikologi di Universitas Teknologi Nusantara. Saat ini saya bekerja sebagai guru di homeschooling piramida untuk anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai metode pembelajaran yang kami gunakan, yaitu menggunakan metode ABA atau kita sebut juga Applied Behavior Analysis. Penemu metode ini adalah seorang psikolog, yaitu Dr. Ivar O. Lovaas, sehingga metode ini dikenal juga sebagai metode Lovaas. Mengapa metode ABA ini banyak digunakan? Karena yang pertama, metode ini dapat membantu anak dengan gangguan spektrum autism, dapat meningkatkan keterampilan sosialnya, meningkatkan kemampuan komunikasinya, maupun prestasi akademik. Yang kedua, mungkin metode ini sangatlah fleksibel, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Metode ABA yang digunakan merupakan metode yang sangat tegas terhadap penolakan anak, tetapi tidak keras. Dalam hal ini tidak menggunakan kekerasan. 6 prinsip dasar yang harus diketahui ketika melakukan metode ini. Yang pertama, kehangatan. Maksudnya, dalam setiap aktivitasnya harus berdasarkan kasih sayang. Yang kedua, tanpa kekerasan, yaitu tidak dilakukan dalam keadaan marah atau jengkel. Yang ketiga, tegas, tidak dapat ditawar. Yang keempat, prompt, adanya bantuan dan arahan. Yang kelima, apresiasi dengan menggunakan imbalan atau reward. Yang keenam, tidak melibatkan emosi dan kasihan dalam mengajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan metode ini. Yang pertama, kaidah yang mendasari, maksudnya timbulnya suatu perilaku selalu didahului oleh suatu sebab atau yang kita sebut antecedent. Kemudian perilaku tersebut akan memberikan akibat atau konsekuen, sehingga lahirlah rumus ABC yang disebut operant conditioning. Yang kedua, istilah yang dipakai seperti yang pertama, instruksi. Dalam instruksi ini harus singkat, jelas, tegas, tuntas, dan harus sama. Kemudian yang kedua, prompt, bantuan atau arahan yang diberikan. Jika anak tidak merespon terhadap suatu instruksi, biasanya dilakukan sebanyak 3 kali instruksi baru dilakukan prompt. Kemudian ada reinforcement atau imbalan yang merupakan suatu reward atau hadiah terhadap suatu perilaku sehingga anak itu mau melakukannya kembali. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai metode ABA ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.